gak apa-apa gitu melakukan hal itu. Kita kadang-kadang orang tua suka so tau aja kadang-kadang. Ya, kita lihat anak kita lari di sana. Ini bahasamu bagus itu. Lah emang iya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Ili, dan masih sama Bu Mela. Bu Mela, Mas Ili, obrolan terakhir di part sebelumnya kita bahas beberapa hal tentang bagaimana kita sebagai orang tua dampingin anak-anak. Ketemu sama konsepnya berkomunal, berkomunitas, terus obrolannya aku mau tarik ke praktek teknisnya supaya kita sebagai orang tua tuh mendampingi anaknya beneran, karena harapan kita kan tadi tuh bagaimana anak itu sesuai harapan kita, karena kita kan pasti ngajak anak kan baik, tapi kan kadang-kadang kami sebagai orang tua juga nggak punya kemampuan di situ, makanya perlu berguru sama atau mencari guru di tempat lain supaya ilmu parenting kami kan makin lama makin baik gitu, Mas Ili. Tapi aku ke Bu Mela dulu deh. Bu Mela, apa sih yang biasa kita lakuin kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua dalam ngedampingin atau menemani anak-anak? Ceritanya. Kalau itu banyak. Ya, yang kalau gitu langsung kalau itu banyak soalnya. Apa ya? Aku mungkin sharing tentang ini aja ya. Aku ngomongin tentang prosesnya Husein yang saat ini ya, Mas Ili ya. Aku ngerasanya kan kita kan selalu percaya Pak bahwa it takes a village to raise a child gitu kan gitu. Akhirnya dan emang ketika dia sudah mulai agak besar kita percaya bahwa aduh kayaknya butuh orang lain nih gitu. Untuk ya kalau bahasanya sekarang magang, belajar, nyantri gitu. Nah, terus aku setelah dijalani sebenarnya akhirnya aku tuh ngerasanya kita sebagai orang tua tuh kadang nih ketika kita udah ngasih magang ke anak, menyerahkan anak untuk belajar di satu komunitas gitu ya, apapun itu ya kayak apapun itu, terus nah aku tuh ngerasanya waktu itu yang paling susah itu adalah kita menahan gatel. Gatel tuh maksudnya? Gatel ngomong. menahan diri untuk apa ya? Untuk intervensi tentang prosesnya anak kita itu di komunitas tersebut gitu. Karena jadi persoalan teknis mungkin ya? Teknis sih Mas, teknis. Kebanyakan teknis gitu. Nah makanya memang penting untuk sebelum kita memagangkan anak atau mengirimkan anak ke sebuah komunitas ya mau sekolah atau apapun itu kan sama aja sekarang kan banyak guru-guru yang akhirnya mikirnya ini orang tuh terlalu ikut campur nih gitu kan, itu kan komunitas juga, itu kan sekolah kan komunitas gitu. Nah itu tuh kita harus trust dulu sama komunitas tersebut, terus ya percaya aja gitu. Percayanya dari mana? Ya dari data kayak contohnya misalnya Husein kan saat ini sama Mbak Nabila gitu. Ya aku kan tahu Nabila grade-nya kayak apa, Mas Ili nemenin Nabila sebagai anak kayak apa, cara ngomongnya Nabila kayak apa. Jadi ada hal-hal yang beberapa gitu sering sih gitu yang Husein cerita terus aku ngerasa kok Nabila gitu ya gitu misalnya gitu ya pasti dong pasti kok Nabila gitu ya gitu, ini konteksnya Husein ya. Terus tapi aku selalu mikir gini, oh no pasti ini perlu aku yang nahan diri dulu, bukan saat ini gitu loh ngomongnya gitu. Nah kadang-kadang gitu loh Pak, orang tua tuh udah gatel loh untuk itu nggak bener loh misalnya gitu, sementara kan kita harusnya gini ya kamu nurut sama mentormu, terus kita ngomongnya kok mentormu gitu, jadi anak-anak kan bingung Mas Ili. Nah itu sih yang bikin sama aja sih kayak ada kayak gitu sih. Oke. Mas Ili direspon Mas Ili karena datanya kok udah ngeluarin beberapa data. Kan aku langsung nge-share, habis bingung ya langsung share aja apa yang aku rasakan, dan itu itu jadi persoalan semua orang sih. Bukan hanya dirimu toh, wong aku sendiri itu kan, anakku itu kan juga
berguru di banyak guru di luar komunitas yang kita bangun ini kan. Iya. Dan ketika salah satu Nabila waktu belajar ke waktu itu di sekian waktu belajarnya di homeschooling kan juga belajar ke Jakarta, ke Salatiga tempat Mbak Septi. Apapun intinya adalah apapun yang disampaikan oleh tempat anakku belajar itu aku tuh support. Tidak ada satupun yang aku tolak. Ya. Bahkan kalau aku boleh nambahkan gini, ketika aku jadi murid, barangkali yang bisa nggak kuat gurunya loh. Aku bisa buktikan itu di masa belajarnya Nabila ketika homeschooling itu belajar di satu tempat. Aku itu dari satu kota ke kota lain itu pun tidak pernah bolos sama sekali, padahal diperlukan untuk datang ke satu tempat itu membutuhkan waktu yang cukup perjalanan, cukup jaraknya cukup jauh. Seminggu minimal sekali, kadang 2 kali. Itu aku nggak pernah bolos hampir 1 tahun. Tapi kemudian pada suatu waktu nggak tahu karena mungkin akhirnya di banyak tempat kita belajar. Kita mungkin kuat, tempat lain yang kita belajar mungkin bisa jadi nggak kuat. Ada lagi contoh anakku yang pertama, Anis, waktu SMA kelas 1 ngelihat adiknya nggak sekolah terus dia iri kemudian minta nggak sekolah. Itu belajar di sekolah homeschooling. Aku nggak sebut tempatnya ya. Homeschooling yang disebut homeschooling formal. Kok ada homeschooling formal? Itu brandingnya nama tokoh besar di Indonesia. Ya, homeschooling formal. Yang terjadi adalah tempat homeschooling formal itu sebelum anakku lulus, homeschooling itu udah kukutan di kota ini, di kota Semarang ini. Ini beneran gitu. Akhirnya dipaksa diambil oleh yang ngambil franchise itu dengan nama yang berbeda. Ini kan sama artinya ketika kita belajar di satu komunitas atau di tempat tertentu, bahkan tempat tertentu itu yang sebenarnya bisa jadi nggak kuat. Yang sudah berganti-ganti nama, berganti-ganti metode, berganti-ganti cara. Nah, itu menjadi, menurut aku sih, bagi siapapun orang tua, mudah untuk menitik atau menandai bahwa tempat kita belajar itu, anak kita itu sebaiknya di mana. Nah, itu tugas nomor 1, tugas orang tua untuk mencarikan tempat belajar, baik homeschooling maupun sekolah formal atau tempat magang atau tempat manapun. Maka orang tua bertanggung jawab untuk ngecek data di mana anak kita itu magang atau nyantrik atau dimanapun, lihat seluruh rangkaian data perjalanan, karir atau apapun yang pola sukses yang dimiliki. Itu salah. Kebayang maksudku? Sebenarnya mudah ya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya, tapi kadang-kadang ya itu udah ada datanya terus kita masih denial gitu loh, Mas Ili. Nah, itu bukan persoalan tempat kamu belajar toh, tempat komunitas itu kan, tapi persoalan personal toh. Bahwa kemudian itu kan seperti aku terus mengatakan gini, ya itu kan berarti nggak berkomitmen. Kan dari awal niatnya menitipkan anak kepada satu tempat yang tempat ini, terus tempat ini memberi masukan kepada putra putri kita. Kok kita ini misalkan denial, ya berarti mungkin ada yang salah di tempat kita waktu menandai tempat kita belajar di tempat itu. Atau hal yang kedua, kita ini memang gampang menyerah. Bisa jadi yang gampang menyerah itu menyerah itu karena merasa ilmu kita itu lebih bagus. Nah, itu kan jadi masalah kita sebenarnya. Yang tadi nggak mau bersabar tadi itu. Iya, nggak mau sabar. Iya. Jadi sebagai orang tua, ketika kita memilih kan bagian dari berusaha sebetulnya, mencari lalu memilih. Tugas kita selanjutnya benar-benar berpasrah pada prosesnya. Oh iya. Kalau aku waktu itu udah nyerah ketika Husain pulang jam yang kita pernah ceritain jam 9:30 malam, terus kok baru pulang bang? Iya. Tapi Husain masih lagi ngerender, Husain mau balik lagi gitu. Walaupun deket ya. Terus 9:30 malam waktu itu ya. Malam. Jadi kan pasti selesai jam 11-an karena dia harus mandi dulu, baik beres-beres. Kalau aku saat itu nyerah, ngerasa bahwa
ini terlalu keras buat anakku gitu, nggak percaya sama mentornya gitu. Saat itu ya anak kita nggak akan jadi kayak gini saat ini gitu. Kan tapi kan ya tadi, apakah aku terus nggak peduliin kondisinya dia? Ya enggak, kan aku lihat juga dong ketika dia pulang lelahnya kayak apa, semana hatinya, itu kan ada datanya juga. Kalau nggak apa-apa ya emang beneran nggak apa-apa. Kita juga jadi orang tua jangan so tahu, wah ini kayaknya capek banget gitu. Kayak gitu, kadang-kadang nggak mau sabar di situ. Kayak banyak, namanya sayang sama anak kan gitu. Akhirnya jadi yang, aduh kasihan nih gitu. Apa kalau orang Jawa bilang, yang orang apa ya? Apa? Lupa. Oh iya. Tega lorona, tega lorona, tega hati. Oh, itu lho soal tega. Nek karo anak iki sing penting tega lorone ning ora tega patine. Artinya itu tuh kalau anak kita sakit itu kita biarkan, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita tahu bahwa dia tidak akan meninggal aja. Nah kadang orang tua nggak kuat ya Sal. Itu nggak kuat. Jadi terus akhirnya sekarang nyalain mentornya, nyalain ini komunitas yang dia magang atau nyantri itu ya. Ya itulah persoalan orang tua siapapun, itu bukan persoalanmu, bukan persoalanmu toh, itu persoalanku juga. Maka pertanyaanku ke kamu Sal, bagaimana ketika dirimu belajar di jaringan rumah usaha di awal itu, ketika putramu magang atau dirimu magang, ini khususnya kan ngomong dirimu sebagai orang tua, putramu magang itu kan banyak yang kamu tidak semuanya pasti setuju. Terus cara menguatkannya kamu kepada putramu itu piye? Ya, cara menguatkannya Mas Ilya, cara menguatkan on proses. Pertama, aku ngerasa beruntung karena prosesku masuk ke komunitas itu proses yang benar-benar ada di titik tidak membuat banyak pilihan. Pertama itu. Kamu beruntung ya pada saat itu kan? Jadi keberuntungan. Oke. Tadi latar belakangku sama Mela. Cakep, jujur tuh namanya. Iya, latar belakangku sama Mela. Karena kami kan dulu banyak usaha dan ngerasa bahwa komunitas ini nggak cocok nih. Sebenarnya yang nggak cocok bisa jadi bukan anaknya, bisa jadi kami sebagai orang tua ngerasa nggak cocok karena tidak sesuai sama keinginannya orang tua. Padahal akadnya ketika menyerahkan sama sebuah komunitas, terus pasrahin kan itu kan teknis sekali, teknis praktek kan. Selama kita lihat data, tadi ngulang lagi, kita lihat data dan kita tahu kita menyerahkan sama siapa. Lah, itu kan sama aja orang-orang tua atau kita ketika kita menyerahkan sama pihak sekolah, kan kita tahu sekolahnya bagus, sekolahnya favorit misalkan gitu. Kita nyerahin. Tapi kan kita nggak bisa intervensi apa-apa. Kenapa data atau kenapa cara seperti itu tidak bisa kita lakukan ketika menyerahkan magang sama satu komunitas atau satu tempat? Harusnya sama dong. Sebagai orang tua, udah milih. Oke, di sini ya, wis pasrahin dulu. Karena datanya tadi masih. Kenapa akhirnya bisa tahan atas prosesnya? Karena selalu balik ke data awal. Kalau masih bahasnya, ya selalu balik ke niat awal. Niat masukin anak itu ke satu tempat belajar buat apa? Data yang diambil awalnya apa? Karena on proses perjalanan pasti ada pertempuran, pertarungan, keributan. Karena kalau nggak ada keributan kan berarti nggak ada perbedaan, Mas Ili. Nah, tugas kita ngebangun perbedaan itu jadi satu visi sesuai yang kita bahas sebelumnya. Visinya sama nggak? Nah kan tempat belajar anak kita kan pengennya anaknya berhasil. Mentornya pasti pengen anaknya berhasil. Orang tua pasti harapannya anaknya berhasil. Tapi kan berhasil itu nggak prosesnya jalan mulus. Kalau aku nggak nguatin Mela bahwa tenang ini nggak apa-apa kok. Tenang, ini nggak apa-apa. Karena saya ngerasa proses sulitnya ya dijalanin. Mungkin Mela karena latar belakang hidupnya dia juga susahnya berbeda, dianggap susah. Kan cara pandang kita pada sesuatu yang dianggap susah itu kan beragam. Iya. Jadi Mas Ili bilang, bagaimana cara aku tahan? Ya baca data awal. Niat awalnya kayak apa? Kalau udah tahu bahwa ini trusted kok. Komunitas ini trusted kok, terpercaya kok. Ngelihat datanya. Jadi kalau hari ini orang lihat karena Hussein, karena beberapa anak-anak yang ada di sini, ya aku dulu ngelihatnya ya komunitas seperti apa, latar belakang komunitas seperti apa, dan gak akan mengecewakan. Yang penting sudah memilih dan berpasrah. Itu dariku Mas Ili menjawab pertanyaan Mas Ili. Akhirnya komitmen orang tua menjadi sangat penting ya. Banget menurutku.
Makanya kan sebenarnya balik lagi bahwa selalu aku sampaikan kebudayaan itu selalu penting dibangun. Nah, cara membangunnya adalah kalau di dalam keluarga yang akhirnya menyebut sebagai kebudayaan keluarga, kan boleh dong. Kebudayaan itu kan tidak hak cuman bangsa punya kebudayaan, tapi kan keluarga sebaiknya juga membangun kebudayaannya atau tradisi berpikirnya. Itu akan sangat bagus. Yang selalu kita ulang-ulang sebenarnya. Itu sih akhirnya menjadi penting. Intensitas dialog antara dirimu dengan putramu, terutama sekali intensitas dialog antara Pak Isal dengan Bu Mela itu kan menjadi pondasi awal kan ya. Itu sangat penting. Nah, kalau dirimu tuh Sal, cara meyakinkan atau menguatkan lagi putramu tuh tepatnya itu kan tadi kan balik lagi ke niat awal kan dirimu, sekarang ke putramu langsung itu loh. Apa istilahnya, komunikasimu tuh piye ke putramu tuh loh, Sin, kamu yang sabar ya, atau gimana kamu kepada putramu piye, pengalaman realnya itu loh. Mungkin bisa ditambahin Bu Mela ntar. Nanti Mela nambahin. Kalau realnya meyakinkan kan sebetulnya karena intensitas dialognya kan juga udah ada ya Mas Eli. Pasti anak tidak juga percaya 100% sama bapaknya. Aku pasti jamin itu. Setuju. Makanya setiap berdialog itu kan jadi tugasnya aku sebagai kepala keluarga. Kalau lagi kebetulan anakku yang jadi target untuk diajak dialog atau mau diajak sesuai prasangkaku, aku kan mesti nyiapin data yang kuat karena pasti pertarungannya data. Dia punya keinginan. Terus aku punya keinginan. Data dia sama data aku kan tinggal diadu. Piye really yang kamu ceritakan ke Husin, contohnya piye yang dulu? Husin dulu merasa bahwa karirnya dia adalah di basket. Karirnya di basket. Terus kami ngerasa bahwa tempat ini jadi ruang belajarnya dia. Terutama ketika dia punya kecelakaan ketika lagi di basket. Ada cedera di basket. Ada cedera di basket. Nah, itu kan jadi tempat kami berdialog. Saya tak tambahin nih Sal, jangan lupa bukan hanya karena kecelakaan, pada saat itu pandemi dimulai. Basket terus juga itu sebelum pandemi. Itu justru sebelum pandemi Mas Ili. Kan kecelakaan dulu. Kecelakaan dulu. Nah, menurut kami juga selalu ngerasa bersyukur karena proses berdialog kami membuat pertarungan data itu jadi membuat dia nggak bisa menyangga karena kan kami sportif. Datanya ada, adu data. Ya udah selesai, silakan dicoba. Ceritain yang dia bilang nggak cinta desain itu. Nah, karena kenapa data? Maju dulu. Waktu itu karena obrolan kami mengatakan bahwa dia habis ketemu sama teman-teman basketnya, pasti emosionalnya dibangun karena berkumpul bersama-sama teman basket. Terus tapi kondisi dia cedera, at least 4-6 bulan ke depannya pasti nggak akan bisa basket, bahkan bisa jadi setahun nggak bisa basket. Untuk bikin tangannya itu atau kecederaannya itu beneran bisa kembali seperti semula. Nah, aku nggak ngambil data terlalu besar, ambil 1 tahun ini karena nggak bisa basket, kamu lihat apa yang bisa kamu lakukan selama beberapa bulan ke depan. Di samping data belakangnya bahwa ketika kamu mau basket itu baru umur 18 baru karirnya bisa dibangun. Sementara umur waktu 14 ya, 14, masih ada 4 tahun. Datanya aku adu, loh 4 tahun kamu di persiapan menuju karirmu yang di sana di basket, sama 4 tahun kamu lihat data orang-orang yang ada di industri ini, belajarnya lebih terbukti mana gitu loh. 4 tahun kan waktu yang panjang Mas Ili. Data itu yang kami adu. Masuk. Begitu dia sadar bahwa datanya gitu, walaupun ada tetap bawa ke emosional karena anak remaja kita kan lagi bawaannya belum sadar mana yang emosional, mana yang logikal. Ini kan latihan kami saat itu. Tapi kan aku nggak cinta sama desain. Hari itu sempat ngomong gitu karena memang pengen setelah masuk berproses ya di dunia desain waktu itu. Betul, setengah jalan kan di desain karena udah belajar dan yang lain-lain. Akhirnya ada satu statement yang akhirnya aku bilang gini, karena dataku masih dibawa terus, datanya kalah sama emosionalnya. Akhirnya ada satu data yang aku bilang gini, loh kalau kamu nggak percaya sama alam pengen bikin apa,
kalau memang kamu pengen kesana terus, harusnya hari ini kamu nggak cedera, aku bilang gitu. Itu menurutku sakit sih, karena aku menyalahkan sebuah sistem di luarku kan. Loh, harusnya hari ini kamu nggak cedera, harusnya kamu sehat terus, supaya kamu bisa ngejar karirmu itu. Tapi atas kejadian ini pasti ada pesan tanda, alam. pesan kenapa kamu dikasih cedera ini. Nah, itu yang membuat dia tuh berpikir, akhirnya nerima. Oke, aku terima, aku menerima proses selanjutnya. Nah, tadi proses selanjutnya berjalan, berapa bulan pandemi datang. Wah, itu jadi keberkahan yang kami syukuri terus, karena ketika dia lihat teman-temannya bingung mau belajar apa, dia lagi seru-serunya ngeksplorasi dirinya dia. Udah fokus aja, di samping mentor-mentornya termasuk Mas Ili dampingin dia. Tadi bahkan ketika dia harus pulang di atas jam 9 malam, itu bukan sesuatu yang sebuah rasa menderita. Kita ngelihatnya penderitaan. Bener, kalau kami bilang bener itu penderitaan. Tega lorona ya sendiri, sakit itu. Tapi dia ngerasanya sakit nggak? Jangan-jangan dia lagi. Ya jangan-jangan emang dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu melakukan hal itu. Betul. Kita kadang-kadang orang tua suka so tau aja kadang-kadang. Ya, kita lihat anak kita lari di sana. Ini bahasamu bagus itu. Lah emang iya loh. Itu soalnya aku banget kan. Iya. Kan saat itu lagi nahan diri untuk nggak so ya. Karena udah diajari, dipesanin juga sama Mas Ili untuk belajar juga. Iya, Mas Ili sebagai pendampingnya kan juga bukan cuma ngebekalin prosesnya sebagai ke orang tua bahwa ya trust aja ya. Dan itu kita kerjain benar. Mungkin kalau aku nggak belajar dari Mas Ili, aku masih melakukan hal yang sama sih Mas Ili. Maksudnya masih menjadi orang tua yang sok tahu gitu loh. Gitu. Ya boleh sih orang tua kadang-kadang sok tahu, tapi data lagi sih. Data lagi lah, selalu baca data. Ya hari ini kalau kita sebagai orang tua ngelihat anak kita capek, ya sama aja kayak kita lagi lihat dia lari di stadion aja. Masa kita mau nyuruh dia berhenti lari sementara dia tahu bahwa running arena larinya belum dia selesaikan. Pasti kita akan suruh yuk selesain dulu lari, baru kita kasih makan, kasih minum. Ya sehingga akhirnya beberapa bulan kemarin kita tanyain kan, Sen gimana prosesmu ya, dia bersyukur atas proses itu. Jadi kan jadi bener gitu. Pertarungan datamu ketika 2 tahun lalu terus menghasilkan dia yang berterima kasih untuk digiring untuk berdiskusi tentang hal itu kan akhirnya jadi alhamdulillah jadi benar gitu. Jadi terbukti. Aku gini, tadi kamu ngomong sesuatu yang bagus sih loh Sal. Jadi kadang orang tua tuh sok lupa data itu kan bukan hanya fisik. Data itu kadang-kadang sesuatu yang mungkin tidak nyata, yang juga harus kita dengarkan. Maka kita bisa mengambil data, bisa diserap dari 2 sisi. Satu tentang data fisik. Bahwa ayo kita diadu 2 tahun ini cepat mana, misalkan gitu. Dan itu nanti perlu diidentifikasi kan. Orang tua harus membantu anak atau putra-putranya mengidentifikasi maksudnya orang tua itu. Lah yang kedua yang jauh lebih penting adalah yang pelajaran Husin, Reza, terus Devi, teman-teman muda kita ini, remaja-remaja ini kita ajari tentang betapa membaca data tentang data metafisika. Itu Mas, metafisika data Mas. Misalnya gini, ini tak kasih contoh praktisnya. Dirimu tadi mengatakan begini, loh Sen, kalau kamu memang alam memberi ruang kamu itu jadi pemain basket, harusnya kamu itu nggak celaka, nggak patah atau cedera tanganmu itu. Lah alam itu membuat kamu seperti itu berarti ada pesan alam atau pesan semesta bahwa kamu itu jangan-jangan memang disuruh salah satunya bukan hanya juga bisa basket, tapi juga bisa pandai atau smart di dunia visual, jangan-jangan itu. Nah, ini kan pesan metafisika sebenarnya. Kamu menyampaikan itu kepada putramu Husin, dalam ini dia langsung menyerap. Dia mungkin belum bisa membahasakan itu, tapi dia memahami, sekalipun mungkin dia terimanya sakit dan itu sangat tidak logikal soalnya. Kebayang? Makanya kadang-kadang orang tua perlu kuat
di dalam era metafisika, dalam data metafisika itu kalimat yang kita bangun bersama-sama itu tego lorone ora tego patine. Jadi kuat anak itu biar menderita nggak apa-apa, yang penting kita tahu bahwa itu adalah sumber ilmu dia, yang penting kita tahu bahwa sumber ilmu yang datang itu tidak akan mematikan dia. Itu kan sebenarnya data yang sangat bagus yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Dan bersyukur kita ini atau khususnya dirimu itu praktek langsung itu. Karena ilmu kelakoni kanti laku itu, jadi ilmu itu tidak hanya dikata-katakan, dimotivasikan. Kalau yang motivatornya nggak melakukan itu kan bohong. Makanya dirimu itu kan benar-benar melakukan sebagai motivator, tapi kan kamu hari ini itu melakukan apapun yang kamu omongkan. Ini kan mungkin lakumu hidup itu ya sudah menjadi hidup karena ilmumu itu praktek langsung. Itu Mel. Gimana Bu? Udah paling aku nambahin ketika ini sih tadi Mas Ili bilang apa yang kamu kuatin ke anak-anak biar bertahan gitu. Karena kita selalu bilang bahwa belajar itu, ilmu itu dari ruang yang sulit. Ilmu itu ada di tempat yang ada sulit. di tempat yang sulit. Jadi mereka bertahan bahwa oh lagi nyari ilmu di tempat yang sulit, dia bertahan. Ya. Ya. Nanti kapan-kapan kita ini Sal ngobrol tentang mendalami ilmu-ilmu tentang metafisika yang bukan klinik loh ya. Kalau aku sebut bisa sebagai ilmu sanepo, kalau Jawa bilang sanepo, ilmu tanda. Karena Tuhan itu setiap hari itu selalu memberi tanda kepada kita. Makanya itu kan jadi ilmu hikmah kita, ilmu makna kalau bahasanya saya ilmu makna. Karena setiap apapun yang kita lakukan tuh sehari itu selalu ada penuh dengan pesan kepada kita. Cuman kita ini kan terbiasa dengan ilmu akal yang dihebat-hebatkan, kita menghamba kepada algoritma, akhirnya ilmu batin kita lupakan. Intuisi. Akhirnya nanti jadi ya kalau intuisi itu jadi puncaknya ya itulah jadi ilmu intuisi itu kalau bahasa sekolahan yang disebut wawasan intuitif itu yang kita kembangkan, itu yang kurang. Di sekolah-sekolah formal kan itu yang tidak siap. dibangun. Bagus, ide bagus buat konten selanjutnya membahas tentang kita lagi masih kita ngomongin ya. wawasan intuitif gitu ya. Iya. Wawasan intuitif, ilmu metafisika. Tapi aku senangnya Mas Ili kan biasanya ngomongnya ya disederhanain gitu, nggak yang rumit-rumit wawasan intuitif, tapi dari awal gitu. Ya. Ya, kita bahas di sesi selanjutnya tentang sesuatu yang sifatnya metafisika, intuitif, karena ini menurut kami bagus buat kami orang tua untuk jadi bekal Mas Ili, bekal tadi intensitas dialog itu kan bahasanya jadi nggak cuma ngomongin logik akal, tapi batiniah emosional tetap dijaga. Iya. Siap, makasih Bu Mela. Terima kasih Bu Mela. Terima kasih ikutan ngobrol terus di channel Saling Berguru. Nanti kita undang-undang terus buat nambahin sudut pandang. Siap. Terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih masih bareng terus sama kita. Terus bareng di Saling Berguru. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela, terima kasih.